Halo, halo. Kemarin ada yang nanya mengenai koleksi kartu yang Wano. Oke, sekarang saya punya beberapa koleksi kartu Wano seperti di layar ini ya. Wano, itu punya anak saya kalau ini mainan doang. Tapi ya, saya koleksi juga meskipun nggak banyak. Kenapa saya suka koleksi? Sebetulnya sebelum Wano saya udah suka koleksi. Jadi kayak gini nih contohnya. Saya suka apa ya, yang tradisional gitu, tradisional Jepang. Jadi ketika seneng One Piece ya, yang pakai baju tradisional ini saya suka. Ini postcard, kartu pos ya. Ini tempat tinggal saya di Fukuoka, ini Fukuoka Tower. Jadi ini ikon-ikon Fukuoka, juga ada makanan, ada kuil. Ini di Fukuoka, bekas Fukuoka Castle. Fukuoka Castle-nya nggak ada, yang ada castle-nya masih kelihatan Kokura ya. Ini reruntuhannya, ini sakura ya, bunga sakura. Sebentar lagi musim sakura nih, sudah mulai. Tapi ya udah nggak banyak sih koleksi ini, udah kemana-mana. Jadi tinggal satu ini bro, jadi pakai baju tradisional Jepang. Sayapnya ini masuk dipotong pas di sini ya, nggak enak banget. Jadi saya koleksi kayak gini nih, yang khas lah. Kalau saya lebih suka koleksi yang khas, yang klasik gitu. Jadi ketika ada kayak gini saya suka. Jadi saya koleksi ini. Terus kita taruh belakang dulu sebelum tuan ya. Ini juga mungkin sebetulnya nggak apa ya, nggak berharga gitu ya, karena ini hanya park tiket. Jadi tiket parkir. Jadi ini, sorry kok tiket parkir, tiket mengunjungi ini Tokyo One Piece Tower. Sekarang udah nggak ada ya, One Piece Towernya udah tutup tahun kemarin. Jadi bagus ini apa, pakai baju baju tradisional Jepang. Jadi saya koleksi, tapi nggak cuman ini yang saya koleksi, ini ada pakai yang lain-lain juga saya koleksi. Jadi kalau masuk One Piece Tower waktunya beda-beda ya, dapat tiketnya juga beda-beda. Ada capnya juga, ada apa, campaign apa, stamp rally, sorry. Enggak, itu ya, videonya di anu ya, yang lain ya, stamp rally itu kayak apa di Jepang. Oke, jadi awalnya itu saya koleksi. Dan ketika Wano Kuni mulai, sebetulnya nggak cuma Wano, sebetulnya nggak cuma One Piece juga. Jadi kalau ada apa ya, arc cerita lagi jalan gitu, atau mau promo, campaign atau promonya tuh banyak banget. Nah, Wano Kuni itu juga banyak. Itu kan dimulai tahun 2019. Nah, 2019 tuh kayak gini nih, ini promonya. Jadi Jam Fair 2019 ngasih ini mini Shikishi, tapi sebetulnya nggak Shikishi beneran sih. Ini cuman kertas gitu, tapi ya saya koleksi. Ini not for sale kalau dilihat ya, jadi gratisan doang. Tapi ini gambarnya Luffy, ini gambarnya Sanji sama Zoro yang Wano Kuni. Belakangnya kayak gini nih. Ini kenapa disebut mini Shikishi? Kalau Shikishi sebenarnya itu besar ukurannya kayak gini nih. Ini contoh Shikishi yang dari Ichiban Kuji ya, dia ya. Oke, ini ukurannya lebih kecil, tapi lebih besar juga kalau dibandingkan sama kartu normal. Kalau kartu normal Jepang sekitar gitu segini nih, lebih besar. Sorry, kartu normal Jepang itu ukurannya juga macam-macam ya, saya bikin di video lain kalau ada penasaran. Kalau kartu Amerika, kartu Eropa ukurannya kan segitu, 2,5 kali 3,5 inch kalau nggak salah, 2 kali 3 atau 2,5 kali 3,5. Yang beda ketebalannya. Kalau kartu Jepang itu banyak banget, ketebalannya beda, ukurannya beda, bahannya beda, kartunya beda. Ya iya, kalau kartunya sama gimana koleksinya? Oke, that's just stupid. Stop. Oke, balik lagi ya. Jadi ini nyebutnya mini Shikishi. Terus saya punya koleksi ini sudah mini Shikishi. Terus ini apa? Ini di sini. Oke, ini promo lagi. Kalau ini promo dia makanan. Jadi Ochazuki itu kayak shop, apa ya? Kayak ada wijennya, ada norinya gitu, ada rasanya gurih, asin gitu. Jadi bisa ditaruh di mana? Ditaruh di nasi terus dikasih air gitu. Jadi kayak sop campur gitu ya, biasa kayak gitu. Kayak furukake nih bentuknya. Ini mereknya Nagatanian. Biasanya sih Nagatanian ini, sorry, bukan endorse atau apa ya, cuman memang belinya situ ya. Sampai sekarang masih ada hadiahnya, tapi udah nggak ada One Piece nya, udah nggak campaign. Jadi dia biasanya ngasih kartu gambarnya ukiyo-i. Ukiyo-i itu ya, kalau tahu manga, sejarahnya dari ukiyo-i, dari Hokusai zaman dulu kala itu. Jadi gambarnya klasik gini, nggak ada Luffy, nggak ada One Piece nya, tapi ini pas campaign. Jadi menurut saya klasik sekali, jadi saya koleksi ini Luffy, Brook, siapa ini, Sop, Nami, coba Luffy lagi, coba lagi. Ini ada 2 seri ya, itulah kenapa copanya ada 2. Satu saya copanya ada 2 link, tapi nggak semuanya ada 2 karena saya nggak ngoleksi, nggak komplit ini. Tapi udah komplit Straw Hat Pirates ya udah. Udah berhenti nyari lagi, nah nggak beli lagi.
Ini yang kartu normalnya kayak gini, yang nggak normal, yang abnormal kayak apa ya, abnormal kayak gini, bukan abnormal sih, yang rare. Kalau Jepang biasanya punya rare atau secret yang gitu. Tapi bagus kartunya kayak gini nih, jadi ada pelangi hologramnya. Hologramnya agak beda dengan yang ini yang rame-rame Straw Pirates, ini yang Luffy-nya doang, ini yang dari makanan. Oke, terus ada campaign lagi, ini juga mesti bisa nebak ya, ini yang rare kayak gini nih modelnya, jadi ada hologram pelanginya. Ini kalau beli harus 17 tahun ke atas. Iya serius, harus 17 tahun ke atas. Kalau belum 17 tahun ke atas nggak boleh. Kenapa? Karena ini bonusan lotre. Nggak cuma One Piece, di Dragon Ball juga ada, karakter lain juga banyak. Dan yang nggak dapat apa-apa juga banyak. Lotrenya hadiahnya lumayan gede sih, 1 juta yen. Main kan kalau dapat saya, saya nggak dapat. Cuman koleksi ininya doang. Apa, stikernya doang. Ini stiker ya, ini kartu tapi kartu stiker. Ukurannya mirip-mirip dengan kartu tapi bisa digeledek, bisa digeledek, bisa dilepas jadi stiker. Ini Robin, Nami, ada berapa seri saya nggak tahu sekarang ada berapa seri karena banyak sekali serinya. Beneran, kalau tinggal di Jepang nggak usah tinggal lah, berkunjung aja ke sini pasti nemu banyak banyak kayak gini nih. Oke, ini sudah. Terus apa lagi ya? Ya ini yang normal. Kalau tadi koleksi-koleksi nggak normal sebetulnya karena barang-barang yang jadi koleksi juga, tapi biasanya kalau orang Jepang udah beli selesai ya dibuang gitu atau dijual lagi di second hand store gitu. Banyak. Ini yang lebih normal, ini belum saya buka, jadi dari wafer kayak gini nih dapatnya. Ini normal di koleksi tapi juga nggak dipakai untuk main karena ini kartu wafer, ada keterangannya di belakang ya, yang saya jelas tidak bisa baca karena saya buta huruf parsial di sini. Ini kartunya ada tulisannya N, artinya kartu normal ya, kartu biasa ya, bintangnya 1. Yang ada bintang 2, 3, 4 gitu yang katanya lebih rare gitu. Tapi ya di Jepang lagi-lagi saya bilang kalau barang baru nggak cuman kartu sih, sebenarnya barang baru keluar gitu biasanya harganya memang masih normal, tapi terus kalau sudah itu ya ngedrop, bahkan biasanya cuma dibuang, atau kalau nggak dibuang ya di toko ngasih, belinya kiloan gitu. Jadi bayangin aja 1 kilo katakanlah 200-300 yen dapat berapa kartu coba ya. Jadi ya kalau bilang rare itu ya sekarang rare, tapi berapa saat lagi udah nggak rare. Kalau udah lewat masanya ya dibuang, terus jadi harganya mahal karena memang nggak ada yang koleksi lagi, dan lebih ke personal sih biasanya harganya. Jadi kalau saya sih koleksi ya yang seneng aja diambil, tapi kalau masalah harga tinggi atau enggak, saya nggak nganggap barang koleksi itu untuk investasi, buat seneng-seneng aja. Ini yang udah dibuka kartu wafer kayak gini nih. Mungkin ada yang nanya kenapa nggak banyak, ya ada yang lain juga sih, tapi saya memang nggak banyak koleksi sekarang karena ini banyak kertas ya, meskipun bagus bagus kartunya, agak tebel juga segini nih. Oke, ini normal juga, cuma normal, tapi saya nggak koleksi banyak karena saya lebih suka yang bahannya plastik. Sebenarnya di Jepang nih kartu-kartu zaman dulu bahannya plastik loh, bukan bukan kertas, dan saya lebih suka itu karena lebih durable. Plastik nanti keluar gitu lebih suka. Tapi ya ini Wano ya, contoh yang plastik kalau sekarang ya kayak gini nih, ini akrilik ini, tapi bukan Wano ya. Wano juga ada tapi saya nggak koleksi karena harganya lumayan mahal di sini. Kalau beli baru ya 600-an yen, kalau udah dibuka lebih mahal lagi harganya. Kenapa? Karena ini belinya blind box, jadi kalau beli kayak gini ya belum tentu dapat karakter yang disukai kan. Kalau mau ngejar karakter tertentu ya nyari yang bukaan, dan biasanya harganya lebih mahal atau lebih murah, random sih di sini, bisa lebih mahal lebih murah. Nah ini akrilik, nah kalau ini durable dan bisa buat pajangan. Nggak punya banyak juga sih kalau akrilik, tapi saya lebih suka yang banyak plastik. Nanti di video lain kayaknya saya bikin yang banyak plastik. Terus apalagi yang kayak gini nih, ini Senja Fuda itu stiker, ini stiker belakangnya kosong jadi dikletek gitu. Ini klasik Jepang, jadi biasanya kalau zaman dulu orang ke kuil terus ada punya stiker namanya dia ditempel di kuil gitu, bahwa itu kayak udah berdoa di sini, udah sampai di sini gitu. Ini not for sale juga, gratisan dari Jam Magazine, jadi saya beli di situ. Saya beli Jam Magazine dapat gratisan kayak gini. Gratisannya macam-macam, dia ada poster, ada yang terakhir kemarin saya beli yang nomor 1000 One Piece, dapat poster ya, peringatan 1000 apa chapter 1000-nya One Piece. Ini masih saya simpan tahun tahun kemarin ya, itu tahun 2020 2019 saya lupa ya. Ini 2000 nggak tulisannya ya, saya lupa ini, kalau nggak salah 2019 juga ini. Oke, jadi saya suka koleksi yang khas Jepang gitu, klasik-klasik gitu, termasuk ini. Nanti coba saya bikin videonya lagi habis ini karena ini kartunya banyak. Ini namanya Hanafuda tuh remi Jepang mungkin ya, kartu Jepang. Oke, gambarnya kayak apa nanti saya bikin videonya lagi. Oke, kalau ada yang mau tanya
atau mau kasih komentar atau saran atau apapun juga silakan ya. Kalau bisa saya bantu saya jawab. Terima kasih sudah nonton. Stay safe, stay healthy, jangan lelah menebar kebaikan. Bye bye.